Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti.
Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua, karena kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu.
tahu satu hal yang ku percaya, kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayanimu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua karena kau selalu bersamaku. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua karena kau selalu bersamaku. Ku takkan takut hadapi semua karena kau selalu bersamaku. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita memulai kebaktian kita saat ini. Dengan sikap berdiri, silakan mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan hati untuk beribadah. Amin. Kebaktian pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca bacaan bertanggapan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bersama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
Yesus, terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan pada hari ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari pada nanti untuk ibadah hari ini, firman-Mu ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, persiapkan hati kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, di dalam nama-Mu kami semua telah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Kedatangan Tuhan kedua kali adalah saat-saat yang dinantikan semua orang percaya, termasuk saya dan saudara juga. Tuhan Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak malaikat-malaikat sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Nyanyi Bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
Berita tentang kedatangan Tuhan kedua kali bukan lagi suatu rahasia, karena firman Tuhan dan Yesus sendiri menyaksikannya. Agar kita tidak tersesat dan disesatkan tentang berita ini, maka kita membutuhkan firman Tuhan untuk menolong kita. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama memujikan lagu ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom teman-teman kasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai the second coming of Jesus Christ, atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu, agar firman-Mu ini memberikan kepada kami pengharapan bukan cuma tentang masa depan, tapi pengharapan bagaimana kami menjalani hidup hari ini dengan harapan tentang berkat Tuhan yang paling besar untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 4 dan ayat 21. Wahyu pasal 21 ayat 4 dan ayat 21. Ini adalah jaminan dan pengharapan kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Memangnya apa sih yang terjadi ketika Yesus datang kembali kedua kalinya? Inilah keindahannya. Wahyu 21 ayat 4 dan 21 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan 21, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Wow, teman-teman, ini adalah janji tentang apa yang akan kita alami, apa yang akan kita dapatkan ketika Yesus datang kembali kedua kalinya. Teman-teman, ini adalah pengharapan kita sebagai orang Kristen yang paling besar. Nah, pengharapan seperti ini akan mempengaruhi masa kita hidup selama kita menunggu kapan sih Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Nah, perasaan menunggu ya, mengharapkan sesuatu itu sangat ditentukan ya oleh dua hal. Jadi suasananya seperti apa, perasaannya seperti apa itu ditentukan oleh yang pertama, apa sih yang sedang kita tunggu-tunggu. Jadi kalau yang kita tunggu-tunggu sesuatu yang akan datang itu adalah hal yang menyeramkan buat kita. Misalnya kalau kamu nih ya, kamu lagi tegang nunggu waktunya presentasi ya. Kamu pasti selama masa tunggu itu kamu gimana? Kamu pasti waduh gemetaran ya, hatimu deg-degan berdebar-debar ya. Bahkan kalau bisa ditunda, kamu pengen ditunda. Kamu nggak pengen itu cepat terjadi. Kamu pengen kalau bisa ditunda ya. Tampil di depan umum, lakukan sesuatu yang pertama kali, wah itu pasti gemetaran ya. Nah tapi kalau yang kamu nantikan adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah misalnya waktunya liburan traveling, bisa traveling lagi. Wah, kapan bisa traveling? Ini udah 1 tahun lebih ya, gara-gara pandemi nggak bisa traveling ya. Kamu pasti akan mengharapkan, menantikan itu dengan penuh excitement, dengan penuh gairah. Kamu nggak mau itu ditunda. Kalau ditunda, kamu malah rasanya, aduh kok begini sih? Nah, perhatikan jadi apa yang kita tunggu, itu sangat menentukan bagaimana suasana kita menantikannya. Nah, yang kedua, apa yang kita tunggu itu juga sangat ditentukan oleh kondisi saat ini. Jadi kalau situasi hari ini lagi susah ya, kita pasti lagi mengharapkan perubahan. Misalnya lagi pandemi gini kan, kamu sumpek, kamu bosan, semua Zoom itu aduh gregetnya kurang. Kamu pasti mengharapkan kapan bisa berubah, kapan bisa tatap muka lagi, kapan aku bisa keluar bebas lagi. Nah, kamu pasti mengharapkan ini aku pengen cepat berubah, tapi barangkali ada kamu yang introvert, super introvert, dan kamu sangat enjoy dengan suasana seperti ini, kamu nggak pengen ini berubah. Kamu malah berharap semoga pandemi ini, ya amit-amit sih ya, mungkin bukan penyakitnya, tapi suasana online ini ya bisa semua from home aja itu enak gitu ya, nggak usah berubah lah. Kamu nggak akan merindukan vaksin mengubah situasi hari ini ya. Nah teman-teman kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kedatangan Yesus? Kedatangan Yesus ini kan adalah puncak penantian kita nih ya. Bagaimana kita hari ini hidup melihat kepada pengharapan pada kedatangan Yesus yang kedua kali, itu juga sama teman-teman. Kita bagaimana menjalani hidup hari ini dan beriman kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, itu sangat ditentukan oleh dua hal. Kondisi yang sedang kita alami hari ini, dan yang kedua, apa sih konsepmu, apa sih yang kamu pahami, apa sih yang kamu harapkan dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah,
Kita akan mulai dari merenungkan tentang kondisi kita hari ini ya. Nah, Koko hari ini mau bacakan lagi dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, ini bagian yang sangat terkenal. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini nih, kondisi kita ini adalah kondisi yang perlu diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Nah, Kisah Para Rasul berkata, kita diselamatkan ini dari maut. Nih, Matius ngomong begini ya. Matius 8 ayat 12, anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dan di dalam pasal 13 ayat 42 berkata, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Kegelapan, api, ratapan, dan kertak gigi. Dari itu kita akan diselamatkan teman-teman. Nah, tapi itu kan kamu pikir, itu kan masih nanti. Nah teman-teman yang kasih oleh Tuhan, sebenarnya gambaran yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang nasib kita jika kita berakhir hidupnya nanti di dunia ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan kan. Tapi sesuatu yang mengerikan ini sebenarnya kita alaminya bukan nanti loh. Kita sudah cicipi selama kita di dunia ini. Nah contohnya begini nih ya, ada 3 elemen, kengerian, suasana yang sangat tidak menyenangkan selama kita hidup yang ingin kita hindari. Tapi ketiga hal ini itu cuma incip-incip dari penderitaan yang paling mengerikan. Nah, tapi pengalaman kita hari ini ngasih tahu betapa mengerikannya itu. Yang pertama itu adalah pengalaman kita bisa merasakan sakit secara fisik ya, sakit secara fisik. Teman-teman pernah nggak kamu jalan terus kakimu, ujung jarimu ya, mungkin jari kelingkingmu atau jari jempolmu itu kepentok atau ketendang ujung meja, kaki meja. Wah begitu kepentok. Yang pernah tahu, yang pernah ngalamin itu bisa membayangkan itu perihnya bukan main ya. Nah, aku mau berbagi satu pengalaman dulu pernah kecelakaan naik motor waktu masih usia remaja begitu ya. Waktu kecelakaan naik motor itu karena ngebut pagi-pagi buta. Dan itu nyenggol sepeda ontel ya, sepedanya langsung bengkong sampai hancur gitu ya. Tapi kamu bayangkan dengan high speed begitu, Koko langsung jatuh, itu terseret nggak tahu berapa puluh meter di jalan raya. Dan waktu itu sebelah badan yang sebelah kanan ini hancur semua. Nah ketika itu dibawa ke rumah sakit, ini yang terjadi, waduh mengerikan sekali. Jadi ketika sampai di rumah sakit ya sudah, jaket pakaian itu langsung digunting ya, karena kalau mau dibuka itu sudah nempel-nempel sama darah, itu susah bersihkannya. Kemudian suster itu berusaha untuk membersihkan luka-luka, luka menganga ya, bekas kecelakaan yang Koko itu, dia ngambil alkohol di tangan kanan, kain kasa di tangan kiri. Dia siramkan alkohol ke kain kasa. Dan tanpa aba-aba, tanpa peringatan, dia langsung gosok-gosok itu luka menganga di pinggangnya Koko itu ya. Dan itu tanpa warning, tanpa kasih anestesi, itu langsung digosok seperti kosek WC. Gila teman-teman, ketika itu bersentuhan dengan alkohol, luka perih. Dan digosok dengan kain kasa yang kasar itu, itu panas membara, itu perih bukan main. Dan waktu itu ada satu orang anggota jemaat yang mendamping Koko di rumah sakit. Dia genggam tangan Koko ya. Begitu dikosek gitu ya, lukanya itu Koko langsung mencengkeram tangannya. Dan jemaat itu ikut teriak, ya. Tapi Koko tetap menggenggam. Kenapa? Karena perih, sakitnya luar biasa. Sampai ketika itu Koko sampai berkata, gila Tuhan, ini perih, ini sakit luar biasa. Kalau neraka betul-betul sesakit ini ya Tuhan, aku sungguh mau bertobat, aku tidak mau merasakan sakit ini. Please. Wow, teman-teman, gambaran penderitaan kesakitan fisik itu, sesakit apapun yang kita alami di dunia, yang Koko alami di dunia, itu hanyalah gambaran sedikit dari apa yang akan kita alami ketika hidup kita berakhir di dunia ini. Jika kita tidak diselamatkan oleh Tuhan. Nah inilah yang pertama, gambaran neraka yang kita cicipi di dunia, yang ingin kita hindari, yaitu adalah sakit secara fisik ya. Tapi ada yang kedua teman-teman yang tidak kalah mengerikannya, adalah sakit secara batin ya. Yang kita alami dalam wujud seringkali adalah ketakutan. Teman-teman kalau punya apapun kenikmatan di dunia ini, fasilitas terbaik kamu, punya Netflix, kamu bisa nonton all you can watch. Kamu bisa makan apapun, kamu bisa lakukan apapun. Tapi kalau pikiranmu, hatimu dikuasai oleh ketakutan,
apapun akan terasa tidak enak lagi. Betul nggak? Kamu pernah, kamu punya waktu nih, kamu bisa lakukan apapun, kamu mau have fun, kamu mau nonton mungkin. Tapi kamu galau misalnya ya. Atau kamu ada tanggungan PR, atau besok kamu mau ujian, kamu kepikiran kan? Jadi kamu menonton, kamu bisa nonton, tapi kamu tidak akan bisa menikmati tontonan itu. Dan bahkan ada cerita begini. Kisah tentang seorang kaisar Roma bernama Agustus ya. Suatu kali dia insomnia, dia nggak bisa tidur. Maka ketika suatu kali dia mendengar bahwa ada seorang rakyatnya, seorang pedagang biasa sebenarnya ya. Dia itu bisa tidur dengan nyenyak. Nah, singkat cerita, dia utus pasukannya untuk beli kasurnya, ranjangnya si pedagang itu. Karena dia pikir mungkin resep dia bisa tidur adalah ranjangnya. Tapi kamu tahu dong ya, kasurnya ranjangnya, kasurnya kaisar jelas pasti lebih oke lah daripada pedagang itu. Dia bisa beli kasur macam apapun, tapi kasur itu bukan yang memberi rasa tenang. Nah, Koko juga pernah jumpain dulu sebelum masa pandemi ya, di depan gereja tempat Koko pelayanan di sini, itu masih ada beberapa tukang becak yang jelas sudah banyak nganggurnya, karena sudah masa online kayak begini kan. Semua online, ojek online. Nah, banyak kali Koko menemukan nganggur kan, tukang becaknya itu tidur di becaknya sendiri, siang bolong, di pinggir itu tengah jalan raya, itu sambil mulutnya mangkap begini. Dan mobil lewat, truk lewat, ada asap, ada kendaraan macam-macam lewat, ada lalat lewat juga masuk. Tapi mereka enjoy aja itu. Sementara kita mungkin banyak orang yang punya jauh fasilitas, ruangan ber-AC adem, tapi insomnia, susah tidur, kepikiran, hatinya galau, tidak ada ketenangan. Teman-teman, ini adalah hal yang kedua yang kita alami di dunia yang membuat segala sesuatu menjadi tidak menyenangkan. Kita berusaha untuk menghindari ini. Inilah yang namanya ketakutan. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada yang betul-betul bisa membuat kita selalu enak, selalu nyaman di dunia ini. Sekalipun kita punya segalanya, bukan? Ya, yang ketiga teman-teman, hal yang paling tidak menyenangkan yang merupakan gambaran situasi yang kita alami di dunia ini adalah kematian, keterpisahan. Air mata kematian. Pandemi, teman-teman mungkin ada yang mengalami ini. Mungkin ada yang orang dekatnya, keluarganya, teman-temannya, kenalannya meninggal di masa pandemi ini. Dan itu rasanya menyesakkan sekali. Bukankah begitu? Bukan cuma kematian teman-teman, bahkan tidak perlu berpisah secara fisik selama-lamanya. Kita ditolak orang saja, wah itu rasanya dunia ini seperti mau berakhir. Maka teman-teman tidak kaget bukan? Bahwa banyak anak-anak muda usianya itu masih muda, masa depannya masih panjang, tahu-tahu mengakhiri hidup bunuh diri. Karena apa? Patah hati, putus cinta, ditolak. Kenapa bisa? Masih sehat gitu loh. Orang justru pengen melihat anak muda ini, wah segala-galanya tuh masa depan masih panjang. Tapi kenapa ada orang tertekan, stres, mengakhiri hidupnya? Karena kita tidak ingin ditolak. Kita tidak mau merasa bahwa kita ini tidak diterima. Apa sih gunanya hidup kalau kita merasa bahwa hidup kita tidak berguna, kita ditolak? Nah teman-teman yang kasih oleh Tuhan, ketiga hal ini, sakit secara fisik, ya, tidak adanya damai di hati, penuh ketakutan, penolakan, keterpisahan, ya, kematian, ditolak, ya. Ini adalah tiga gambaran yang kita berharap dunia ini bisa berubah jadi lebih baik, tapi tidak mungkin lebih baik. Seumur hidup kita pasti akan mengalami tiga hal ini. Cepat atau lambat, bergantian. Nah teman-teman, karena itu kita diselamatkan dari apa? Jika tiga hal ini amat kita takutkan teman-teman, maka bayangkanlah ketika kita bertemu dengan neraka. Neraka adalah kepenuhan dari apa yang paling kita takutkan di dunia ini. Dan dari itulah Tuhan menyelamatkan kita. Jika hari ini kita sadar betul tiga hal ini mengerikan, betapa kita pasti membutuhkan yang namanya keselamatan. Teman-teman, berapa harga yang harus kamu bayar untuk menghindari hal ini? Kamu masih ingat gak? Dulu awal-awal pandemi ya, tahun lalu ya, harga masker tuh gila-gilaan, itu naik beratus-ratus kali lipat. Satu lembar masker medis yang biasa mestinya harganya 2.000, 3.000-an begitu ya, yang bagus ya. Tapi ya ketika itu bisa naik sampai 150.000 satu lembar yang cuma untuk satu kali pakai buang. 150.000, gila teman-teman. Kalau seandainya waktu itu sih ya, waktu itu kan memang belum ada informasi tentang vaksin, tentang pengobatan, semua orang taunya ini gampang menular dan akibatnya bisa mati. Kamu berada dekat dengan corona,
Dan pilihanmu cuma ini, beli masker ini atau kamu tertular. Kamu bakal keluar uang nggak buat beli? Kalau sekarang sih kamu bilang, gila kali ngapain masker 1 lembar 150.000 itu bisa dapat 3 dus kali kalau hari ini. Tapi ketika itu kalau pilihannya adalah antara kena corona dan punya potensi kena gejalanya bahkan meninggal atau beli, kita pasti akan bayar harganya. Berapapun aku beli. Berapapun aku beli. Itu kondisi hari itu. Tapi kalau kondisi hari ini ya kita menganggap, alah sudah nggak usah beli. Ngapain gila, mahal amat. Tapi teman-teman semakin kita menyadari kondisi kita, ini tak tertolong, tak terselamatkan. Semakin kita akan rela bayar berapapun. Berapa harga yang harus kamu bayar, yang siap kamu bayar untuk bisa memperoleh keselamatan? Berita buruknya adalah, mau berapapun kamu punya, kamu nggak bisa bayar. Mau berapapun kamu mau berlutut, mau berdoa, berjanji, mau hidup sesuai firman Tuhan, kamu mau beribadah, tidak ada satupun yang bisa membuat Tuhan melupakan dosamu. Dosa kita harus dibayar dengan hukuman. Tapi teman-teman, yang kita berusaha hindari di dunia ini, kesakitan, ketakutan, penolakan dan kematian. Tahukah kamu? Harga ini semua diterima oleh Tuhan Yesus. Hal yang paling ingin kita hindari, Yesus justru menjalaninya. Supaya kita sungguh-sungguh tidak perlu mengalami hal yang paling mengerikan. Itulah kasih Tuhan Yesus buat kamu, buat Koko. Dan inilah yang kita nantikan ketika Yesus datang kembali kedua kalinya teman-teman. Inilah kepenuhannya. Wahyu berkata, tidak akan ada lagi ratapan air mata karena sakit, karena takut, karena terpisah. Di sana akan ada keindahan, hal yang paling indah, yang paling mahal, emas, permata, mutiara, yang paling bernilai di dunia ini, yang kita harus nabung ya untuk dapatkan, digambarkan di sorga, itu adalah hal yang biasa yang kita injak, akan kita temui di mana-mana di sorga. Itulah gambaran keindahan sorga teman-teman. Nah teman-teman kasih oleh Tuhan, harga yang Yesus bayar ini hanya bisa kita peroleh bukan dengan berusaha, tapi hanya dengan satu saja, mau menerima apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Nah teman-teman, jika kita sadar betul kondisi kita seperti ini dan ada kondisi yang perlu diubah, maka kita akan semakin menantikan kapan Yesus datang kembali kedua kalinya. Seperti kita menantikan kapan sih corona ini berakhir. Nah, tapi ingat ada yang kedua yang membuat kita hari ini berharap kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang memberikan kepada kita kekuatan adalah, memangnya setelah Yesus datang kembali kedua kalinya, selain gak ada air mata, memangnya apa sih yang akan ada berubah? Nah, Yesaya 11 ayat 6 sampai 10 berkata demikian. Coba bayangkan ya, ini gambaran yang sangat indah sekali. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Wow, ini adalah gambaran bahwa tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi semua yang paling menjengkelkan di dunia ini. Kamu bayangkan dong ya, ular beracun dan anak kecil. Ini dua hal yang gak boleh bersatu. Tapi di surga nanti, ini adalah gambaran, ungkapan yang sangat indah bahwa tidak ada ketakutan. Semua akan bersama-sama. Tidak ada lagi yang dimangsa dan yang memangsa. Yang ada adalah kedamaian yang kekal. Ini tidak mungkin kita temukan di dunia ini. Tapi di surga teman-teman bisa bayangkan, tidak ada lagi permusuhan antar agama, antar ras, antar suku. Tidak ada lagi orang yang saling tikam menikam, tikung menikung. Ya. Semuanya penuh kedamaian. Teman-teman kasih oleh Tuhan, inilah keindahan dari kedatangan Yesus yang kedua kali dan inilah yang kita tunggu-tunggu nantinya. Tapi ini keindahan ini bukan cuma kita bisa nikmati nanti. Kita juga bisa mencicipi kerajaan surga ini pada hari ini. Bagaimana caranya? Sama teman-teman, bukan dengan berusaha.
Tetapi hanya dengan satu saja, membuka hati untuk mau menerima. Hanya itu saja, membuka hati untuk mau menerima kasih dari Tuhan Yesus. Begini teman-teman, kalau kamu berpikir ikut Tuhan Yesus itu hanya untuk dapatkan kedamaian menghindari neraka, maka kamu tidak akan berpikir untuk mau cepat-cepat ketemu Tuhan Yesus. Ilustrasinya yang sering koko pakai begini nih. Kalau kamu misalnya di rumahmu suatu kali, ada tamu nih datang nih ke rumahmu. Yang pertama yang datang itu adalah orang yang baik banget. Kamu nggak kenal sih, tapi kamu tahu dia orang baik. Kamu nggak terlalu deket. Nah ya, terus kalau ada orang yang ya kamu tahu, sekedar tahu dia orang baik, kamu kalau nerima orang tamu ya, kamu masukin dia di rumahmu sampai mana? Ya, kalau nggak terlalu kenal, nggak menarik, ya kamu di teras aja tanya ada apa, ada kebutuhan apa. Tapi kalau misalnya ya kamu cukup tahu gitu ya, kamu paling terima dia sampai di ruang tamu. Tapi teman-teman, kalau seandainya ada temanmu atau anggota keluargamu, tapi ini orang yang sebenarnya boncekno sih, kamu mungkin pernah gegeran, kamu pernah nggak senang hati ya, tapi hari ini relasimu sudah baik lagi. Lalu dia datang berkunjung, kamu akan terima dia, tidak mungkin sampai di ruang tamu aja. Kamu akan terima dia sampai ke dalam-dalam, mungkin sampai ke kamarmu, sampai dia melihat betapa berantakannya kamarmu ya, sampai komplek-komplek rahasiamu akan kamu buka, kamu bongkar semuanya. Kenapa? Karena yang membuat kamu nyaman berada bersama dengan dia, bukan karena dia orang baik, melainkan karena ada hubungan yang baik di antara kalian. Ya dia bencana sih, tapi kamu punya hubungan dengan dia. Hubungan itulah yang membuat kamu akan nyaman berada di dekat dia, dan kamu akan membuka dirimu sampai ke dalam-dalamnya. Teman-teman, menikmati kehadiran Tuhan Yesus bukan cuma tunggu dia datang kembali dari surga ke dunia ini, kedua kalinya. Tapi bisa kita nikmati mulai dari hari ini. Kalau kamu menikmati hubungan dengan Tuhan Yesus, itu indah sekali. Kamu bayangkan, kalau kamu tidak menikmati Tuhan Yesus, hubungan dengan Tuhan Yesus mulai hari ini, ketika nanti bertemu muka dengan muka di surga, kamu cuma akan membayangkan surga itu adalah tempat di mana fasilitasnya sempurna, nggak ada tangis air mata. Padahal yang membuat sebuah tempat itu indah menyenangkan, itu adalah juga suasananya. Fasilitas yang indah, itu namanya hotel. Tapi fasilitas dengan suasana yang paling menyenangkan, itulah yang namanya rumah. Senyaman-nyamannya, sekomplit-komplitnya fasilitas hotel dibanding rumah yang paling sederhana, tapi di mana itu jadi home, ada kedamaian, ada cinta kasih, ada kehangatan di sana. Itulah yang namanya rumah. Itu pasti menyenangkan sekali. Teman-teman kasih oleh Tuhan, keindahan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu adalah kesempurnaan kelak. Tetapi keindahan itu bukan cuma kita nikmati kelak, tapi dari hari ini pun kamu bisa menikmati keindahan ini. Tidak di tengah penderitaan kita, sakit kita, fisik, batin, maupun mental, rohani kita, kegalauan kita. Kita punya penghiburan, pengharapan, kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, permisi tanya, di masa pandemi ini kamu jadi lebih dekat gak sama Tuhan? Ternyata gak otomatis ya, punya waktu yang lebih luang, itu otomatis lebih dekat pada Tuhan Yesus. Tapi di masa pandemi ini, ayo yuk kita bikin satu project, komitmen yang kecil, yang sederhana yang bisa menghubungkan hatimu dengan Tuhan. Kalau kamu gak kontak teman-temanmu dengan sengaja di masa pandemi, bahkan teman-temanmu paling dekat, ketika bertemu lagi mungkin ada canggungnya, ada kagoknya, ada awkwardnya. Situasi tidak seperti dulu lagi. Tapi kalau kamu berusaha untuk kontak, bangun komunikasi sereceh apapun, sesederhana apapun, kamu akan menjaga kehangatan. Hal yang sama teman-teman, lakukan ini bersama dengan Tuhan. Sediakan waktu yuk untuk berdoa. Jangan doa yang formal, doa makan, doa tidur, doa minta berkat. Doa, ceritalah sama Tuhan, yang bahkan kamu tidak harus dengan formasi lipat tangan, tutup mata. Kamu bisa berbicara dengan Tuhan anytime. Dengan suasana yang seperti apapun. Di tengah tangismu, di tengah galaumu, di tengah sukacitamu, kamu bisa berbicara kepada Tuhan yang selalu ada mendengarmu. Kiranya Tuhan memberkatimu, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi Yesus juga datang di hati kita, bukan nanti, tapi sejak hari ini pula. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kehadiran-Mu, itulah surga yang sejati. Kami mengharapkan kedatangan-Mu yang kedua, agar di surga nanti Tuhan sungguh kami bisa lepas dari pergumulan, dari neraka, tapi kami juga memperoleh keindahan yang sejati. Dan itu bukan cuma soal tiada ratap tangis, tapi juga ada sukacita, ada kedamaian, ada kehangatan, ada kasih di dalam Tuhan Yesus. Dan kami mau nikmati mulai dari hari ini. Berkati teman-teman Tuhan di masa pandemi ini, bisa menemukan sukacita dan berkat dalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman, mari kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Biar setiap kita yang percaya kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Hansun atas firman Tuhan yang disampaikan. Dengan hati bersyukur dan rela, marilah kita memberikan persembahan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu selama ini, sehingga kami dapat beribadah kembali pada hari Minggu ini dengan keadaan tubuh yang sehat. Dan sekarang kami ingin membawa persembahan kami ya Tuhan, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, dan Kau kiranya memberikan kesehatan, dan juga mungkin orang tua kami juga mengalami masalah finansial, kiranya Engkau yang lancarkan dan memberikan pertolongan sehingga Engkau bukakan jalan bagi keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Tuhan, kami kembali menghadap Engkau. Terkhusus kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Apalagi akhir-akhir ini
pandemi terus ada Tuhan, bahkan terus meningkat. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu agar pandemi ini segera berlalu ya Tuhan Yesus. Namun kami juga bersyukur di satu sisi vaksin sudah mulai tersebar. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Kau terus campur tangan membantu pemerintahan dan segala yang mengatur pembagian vaksin ini hingga merata ke seluruh masyarakat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menghadapi minggu sengsara ini ya Tuhan. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima ini dan dapat melakukan yang terbaik juga ini ya Tuhan. Dan Tuhan, untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah juga, Tuhan tolong berkati dan persiapkanlah hati kami yang akan hendak melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah kami dapat memberikan yang terbaik pada hari itu juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, di dalam nama-Mu kami semua telah berdoa. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kami. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Teman-teman, mari kita tutup ibadah kita hari ini. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami memohon anugerah-Mu agar pengharapan kepada kedatangan Tuhan Yesus itu mempengaruhi cara kami hari ini menjalani hidup berelasi dengan Tuhan Yesus. Sebab kerajaan surga bukan cuma soal nanti, tapi keindahannya pun bisa kami nikmati, kami bangun dari hari ini. Teman-teman kasih oleh Tuhan, mari kita membuka hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan,
begitu sulit bagiku untuk pahami kehendakmu, untuk berjalan di jalanmu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia